Informasi terkini terkait tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali, kita sudah terhubung dengan jurnalis Transmedia Kofi Zamani di Banyuwangi, Jawa Timur. Selamat pagi Kofi. Kofi, sejauh ini update apa yang bisa Anda laporkan dari Pelabuhan Gilimanuk Banyuwangi sejauh ini? Alfian, Oke. dapat kami laporkan bahwa situasi saat ini tim SAR masih terus melakukan pencarian di titik koordinat tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya. Untuk lebih detailnya, saat ini saya bersama dengan Komandan Lanal Banyuwangi, Letkol Laut Pelaut M. Puji Santoso. Ya, selamat pagi, Madam. Ya, selamat pagi, selamat pagi, Komandan. Komandan, sejauh ini bagaimana upaya Selamat pencarian yang sudah pagi. dilakukan? Baik, dapat kami sampaikan bahwa saat ini kami fokus dalam pencarian dan penyelamatan. SAR gabungan terdiri dari TNI AL, Lanal dalam hal ini, kemudian Basarnas, kemudian KSOP, dan juga Polair. Unit yang turun ke laut saat ini ada 13 unit. Kami sendiri dari Lanal menurunkan 4 unit untuk pencarian dan penyelamatan. Kami turunkan kapal Angkatan Laut panjang 28 meter, kemudian 4 kamla panjang 12 meter, dan 2 speedboat. Sejauh ini yang didapat adalah sudah ditemukan 4 korban selamat, dan untuk pencarian masih sedang dilakukan, dan sejauh ini perkembangan akan terus dilaporkan. Demikian. Ya, sejauh ini kendala apa yang ditemui di lapangan untuk menemukan para korban yang sejauh ini masih belum ditemukan? Arus di sini, situasi Selat Bali arus cukup kencang, dengan titik tenggelamnya atau yang kita sebut datum. Kami memperkirakan dalam jangka waktu 5 jam sampai dengan saat ini, atau 6 jam sampai dengan saat ini, perkiraan mencapai sampai dengan 10 nautical mile dari titik datum. Sehingga dari titik datum tersebut kita membuat sektor SAR ke utara dan ke selatan masing-masing 10 nautical mile. Harapannya dari titik tersebut yang dibagi per sektor dari unit-unit yang ada, kita bisa mendapatkan hasil. Demikian. Ya, sejauh ini informasi yang kami dapatkan memang gelombang tinggi ini cukup sampai dengan 2,5 meter. Apakah memang ini cukup aman sebenarnya untuk dilalui oleh kapal penyeberangan gitu? Jadi kami sampaikan saat kejadian tinggi gelombang 1 meter. Ya. Kemudian berangsur-angsur sampai dengan pagi ini terjadi penurunan gelombang, dan alhamdulillah sampai sekarang turun di bawah 0,5 meter. Sehingga proses pencarian bisa dilaksanakan secara lebih efektif. Demikian. Nah, apakah cuaca sejauh ini cukup mendukung juga untuk upaya pencarian, Pak Puji? Cuaca pagi ini di Pelabuhan Ketapang berawan dan cukup mendukung sebenarnya. Tidak ada masalah dengan cuaca. Visibility juga cukup bagus. Demikian. Selanjutnya bagaimana upaya koordinasi antara yang ada di Pelabuhan Ketapang dengan yang ada di Pelabuhan Gilimanuk untuk upaya pencarian ini, Pak Puji? Baik, yang 4 korban tersebut ditemukan di Gilimanuk atau di daratan Pulau Bali. Sedang dilaksanakan pemeriksaan di sana, ada oleh pihak-pihak yang terkait. Kami di sini sudah berkoordinasi juga dengan Pos Angkatan Laut di Gilimanuk. Begitu juga dengan Polresta Banyuwangi sudah berkoordinasi dengan Polres Jembrana untuk juga sama-sama fokus dalam rangka SAR KMP Tunu Pratama tersebut. Iya,
tadi upaya pencarian juga dilakukan sudah meluas sampai dengan 10 mil begitu, dan apakah hasilnya juga sejauh ini sudah diketahui terkait dengan upaya pencarian yang sudah semakin diperluas ini, Pak Puji? Sejauh ini yang perkembangan yang ada masih belum ada. Kami mohon doanya agar mendapatkan hasil yang positif. Demikian, Pak. Oke. Mas. Jika melihat kondisi sekarang bahwa gelombang sudah cenderung landai dan sebagainya, dan faktor cuaca juga sudah sangat mendukung, terus kemudian apakah bisa dikatakan bahwa upaya pencarian ini nantinya seperti Bapak sampaikan tadi akan membuahkan sesuatu hal yang positif begitu? Apakah mungkin juga masih bisa ditemukan sejumlah korban yang bisa dikatakan atau dinyatakan selamat begitu, Pak Puji? Betul. Jadi kami laporkan bahwa tadi malam cuaca memang lebih tinggi daripada sekarang. 1 sampai 1,5 meter gelombang, dan berangsur-angsur saat pagi semakin turun sampai dengan sekarang 0,5. Saya lihat secara visual. Harapannya mempermudah untuk SAR, mempermudah untuk proses pencarian dan penyelamatan. Kami melaksanakan penyisiran di pantai-pantai di Banyuwangi bagian selatan, kemudian juga di Pulau Bali. Jika melihat Selat Bali yang sempit saat di antara Ketapang dan Gilimanuk, kemudian ke arah selatan melebar, tidak menutup kemungkinan juga korban bergerak ke selatan dan berada di tengah, ke arah tengah dan mengarah ke Samudra India. Namun demikian, kami masih fokus di seputaran 10 nautical mile dulu, karena asumsi kami dengan arus dan angin yang data yang kami dapatkan, sementara perkiraan 10 nautical mile tersebut. Apabila perlu pencarian yang lebih lebar, kami akan membuat sektor yang lebih luas lagi. Demikian. Iya, terkait dengan tenggelamnya kapal KMP ini, kemudian apakah sejauh ini aktivitas pelabuhan masih terus dilakukan, masih dibuka, atau sejauh ini ditutup untuk sementara waktu, Pak Puji? Tersebut operasional berada di kendali ASDP, kami fokus di SAR, tapi secara operasional saya lihat masih berjalan. Karena memang cuaca sekarang lebih landai. Seperti itu. Baik, dan upaya pencarian nanti rencananya akan dilakukan dalam waktu berapa lama lagi, Pak Puji? Kalau sesuai SOP, selama 7 hari berturut-turut kita akan melaksanakan pencarian. Apabila ada pertimbangan perlu ada penambahan, kita akan lanjut sampai dengan 7 hari berikutnya. Dan sesuai dengan SOP yang ada. Dan sejauh ini ada berapa armada dari TNI Angkatan Laut yang diterjunkan untuk melakukan upaya pencarian ini? Tadi kami laporkan ada 4 unit kami, dan kami sudah laporkan ke komando atas, dalam hal ini ke Armada 2, dan sudah akan dikirimkan KRI Fregat, KRI Abdul Halim Perdana Kusuma, akan memperkuat untuk atau membantu pencarian dan penyelamatan di Selat Bali. Dan kapal ini rencananya nanti akan sampai kapan, Pak? Kami harapkan bisa sampai dalam mungkin siang atau sore sudah berada di sini untuk membantu pencarian. Oke, baik. Terima kasih Pak Puji atas informasi. Tapi kami perlu, ya. Apa yang perlu Bapak sampaikan, Pak? Tapi kami perlu, kami perlu koordinasi lebih lanjut terkait pergerakan dari KRI yang akan diperbantukan, dan perkembangan juga akan kami update kembali. Demikian. Baik, terima kasih atas informasi yang Anda berikan bersama CNN Indonesia Breaking News pada pagi hari ini. Dan nanti kami akan mencoba untuk menghubungi Anda kembali untuk mendapatkan perkembangan terbaru terkait tenggelamnya kapal di Selat Bali yang terjadi pada Kamis dini hari tadi.